My Annoying Brother, film terbaru dari Lifelight Pictures dan juga Best Entertainment, sebuah film yang merupakan remake dari film asli Korea dengan judul yang sama, yang versi Indonesianya diperankan oleh Vino G. Bastian dan juga Angga Yunanda. Film Koreanya, gue tuh nggak pernah nonton sama sekali gitu ya. Jadi gue merasa bersyukur karena gue bisa nonton film My Annoying Brother versi Indonesia ini tanpa beban apapun. Karena gue nggak punya ekspektasi apa-apa dan gue nggak bisa membandingkan dengan film aslinya. Dan ternyata filmnya memang bagus banget sih. Filmnya berhasil bikin gue berkaca-kaca gitu ya. Bahkan di sekeliling gue banyak banget yang nangis gitu. Jadi film ini memang berhasil bikin sedih. Tapi yang bikin gue nggak nyangka ternyata filmnya lucu banget. Banyak banget momen yang secara effortless bikin gue ketawa gitu. Nah, sebelum gue masuk ke sana, gue pengen share sedikit film itu ceritain tentang apa sih. Jadi, film itu menceritakan tentang seorang kakak bernama Jaya, kakak bengal yang kerjanya tuh kriminal, sampai suatu ketika dia ditangkap polisi ketika melakukan transaksi. Nah, dia ini punya adik bernama Kemal, seorang atlet taekwondo yang udah level nasional gitu, berprestasi gitu ya. Tapi sayangnya, di suatu pertandingan dia itu harus jatuh dan kehilangan penglihatannya gitu. Jadi buta si Kemal ini. Nah, si Jaya yang tadi udah di penjara itu kalau mau keluar kan harus punya penjamin, dan yang menjaminkan dia keluar itu adalah Kemal, adiknya yang buta tadi. Nah, muncullah di sini konfliknya gitu ya. Jadi konflik itu lahir dari sini ketika Jaya pulang ke rumah dan bertemu Kemal yang kini udah kehilangan penglihatannya gitu, alias buta. Jadi mereka itu ternyata sama sekali nggak akur gitu ya, kakak adik yang nggak akur. For context, mereka ini bukan kakak adik kandung, alias kakak adik tiri atau saudara tiri. Jadi mereka ini memang nggak punya ikatan batin yang kuat sebagai kakak dan adik kandung gitu ya. Tapi mereka tetap kakak adik gitu, tetap saudara gitu. Nah, konfliknya muncul dari sini karena ternyata ada background story yang membuat kenapa Jaya itu bengal gitu dan betapa Kemal itu menyayangi kakaknya gitu. Dan proses mereka untuk saling menyayangi inilah yang membuat film My Annoying Brother ini menjadi sesuatu yang sangat heartwarming dan juga lucu. Karena goal utama dari film ini adalah membuat bagaimana Jaya merasa bahwa dia adalah kakak yang baik dan juga Kemal memiliki kepercayaan diri lagi setelah dia kehilangan penglihatannya gitu. Jadi mereka punya goalnya masing-masing, tapi pada dasarnya adalah bagaimana mereka saling menyayangi dan hadir untuk satu sama lain gitu sih secara sederhana. Nah, yang bikin gue suka banget sama film ini adalah aktingnya Vino G. Bastian dan juga Angga Yunanda. Itu nomor satu, kenapa? Karena bener-bener bagus banget cara mereka mendeliver karakter dan juga dialog-dialog di film ini. Banyak banget menurut gue momen yang gue membayangkan kalau film ini bukan diperankan mereka berdua itu susah kayaknya untuk terdeliver, karena memerankan karakter kakak yang bengal itu kan sulit ya. Maksudnya kita nggak punya potret karakter kakak atau laki-laki bengal kayak Vino G. Bastian gitu, nggak banyak gitu ya. Kita kan sering lihat dia di film-film kayak Reality Cinta Rock and Roll dan Catatan Akhir Sekolah dan macam-macam gitu kan, karakternya selalu yang sengak atau bengal gitu. Dan ketika dia jadi karakter ini tuh itu terdeliver dengan bagus. Gue percaya banget karakter Jaya itu beneran ada, karena selain dia bengal nakal, dia juga nggak akur sama adiknya gitu. Dan gue percaya banget karakter kayak gitu beneran ada lewat aktingnya Vino. Terus Angga, nah Angga ini perlu digarisbawahi, aktingnya itu kan sebagai orang buta. Udah buta harus bisa taekwondo juga gitu. Jadi double susahnya. Kenapa menurut gue susah? Karena akting atau cara kita melihat bagaimana karakter berbicara itu selain lewat dialognya, tapi kan kita juga melihat matanya gitu. Itu kenapa ada istilah mata berbicara gitu. Memang kita itu secara nggak sadar melihat bagaimana karakter itu melakukan sesuatu tuh lewat matanya. Apakah dia beneran tulus atau enggak, atau bohong, atau pura-pura dan segala macamnya. Dan di sini dia nggak bisa melakukan itu karena again matanya kan buta ceritanya. Jadi kita bisa melihatnya lewat mimik wajah, dialognya, intonasi, pergerakannya, itu yang bisa kita lihat di sana. Dan itu cara dia ngedelivernya bagus banget karena kita bisa tahu dia tuh beneran marah sama kakaknya lewat adegan-adegan yang harus dilakukan lewat taekwondo tadi gitu dengan si Jaya gitu. Jadi menurut gua seru banget sih akting mereka berdua tuh bagus banget. Nah, akting mereka yang bagus ini juga didukung sama chemistry-nya. Jadi kerasa banget bahwa Vino dan Angga ini beneran kayak adik kakak gitu. Adik kakak yang lama nggak ketemu, sekali ketemu nggak cocok, berantem, berusaha untuk mendekatkan diri, mengenal lagi satu sama lain, saling menyayangi, dan itu prosesnya kelihatan banget naturalnya gitu. Banyak banget adegan yang pas nonton itu ya kayak anjir ini chemistry-nya bagus banget gitu. Terutama pas adegan nangis, adegan nyanyi,
ini adegan flashback itu keren banget sih. Gimana melihat mereka itu bromance-nya tuh bukan kayak temen cowok gitu ya, tapi beneran kayak adik kakak. Dimana kita gitu ya, yang mungkin kalian punya kakak atau adik perempuan atau laki-laki itu kan sulit banget ya mengungkapkan rasa sayang gitu, karena budaya timur kan gitu ya. Beda sama budaya barat yang gampang banget ngomong I love you gitu. Kalau kita kan susah untuk mengungkapkan aku sayang kamu kak atau aku sayang kamu deh, itu kan susah banget. Nah, film itu jadi kayak apa ya, kayak memperlihatkan gini loh, kalau lu punya adik atau kakak itu tampilannya kan kayak gini gitu, ngata-ngatain tapi sebenarnya sayang gitu. Dan bagus sih, chemistry itu beneran kerasa banget kayak adik dan kakak. Terus yang bikin gue suka lagi sama film ini adalah lucunya gitu. Jadi seperti yang gue bilang tadi di awal, lucunya di film ini tuh effortless gitu. Jadi banyak banget momen-momen adegan lucu yang gue rasa lucunya tuh nggak dibuat-buat atau maksa gitu, nggak komikal sifatnya, tapi memang karena karakternya tercipta dengan sendirinya gitu. Ini didukung sama kehadiran karakter Fauzan yang diperankan oleh Christo. Karakter dia ini seperti sidekicknya Vino gitu ya. Jadi Vino ini kan tadi karakter bengal yang kerjanya kriminal. Nah, dia ketemu sama Christo dan akhirnya punya relasi sama Christo, dan ternyata Christo ini fungsinya adalah untuk menemani Jaya gitu. Dan lucu banget sih si Fauzan dan Jaya ini, banyak momen lucunya yang gue suka banget gitu. Lucu deh, terutama pas adegan makan malam tuh menurut gue lucu dan hangat gitu. Gue ngeliat muka Christo tuh beneran Fauzan banget gitu. Terus satu adegan yang membuat gue yakin film ini adalah film yang dieksekusi dengan bagus adalah adegan nyanyi gitu. Jadi pas adegan nyanyi itu kelihatan banget lagu dan juga lirik yang diucapkan oleh Vino dan juga Angga lewat karakternya itu terdeliver dengan bagus karena mereka berhasil melakukan itu dengan penuh hayat gitu. Jadi kelihatan bahwa Vino itu benar-benar menghayati liriknya, momen ceritanya gitu ya. Jadi di momen itu sebenarnya apa yang dirasakan oleh karakter Jaya dan juga apa yang dirasakan oleh karakter Kemal itu terlihat di scene itu. Terus perpaduan liriknya, penampilan mereka berdua, cara mereka bersentuhan dan segala macam itu menurut gue komplit sih, dan itu cukup badai ya scene-nya. Satu scene lagi yang menurut gue sangat powerful adalah scene yang mereka teleponan. Kalau kalian gak tahu scene yang mana, tonton aja. Tapi menurut gue scene teleponan itu benar-benar acting level atas sih yang cuma bisa ngelakuin gitu. Nah, di luar dari hal-hal yang gue sebutkan tadi, ada beberapa hal yang menjadi catatan gue yang kayaknya kalau ini dibenerin akan jadi sangat komplit film ini. Pertama adalah musiknya yang menurut gue kadang-kadang terlalu nyuapin gitu. Jadi gue tahu banget ada beberapa scene yang diciptakan untuk membuat kita sedih. Nah, sayangnya di beberapa scene itu banyak banget musik yang digas banget supaya kita bisa keluar air mata gitu. Dan menurut gue personal ya, menurut gue pribadi rasanya berlebihan gitu. Jadi gue mending dikasih momen of silence gitu, moment of silence di mana gue bisa menghayati adegannya, terus gue menangis lewat dialognya atau actingnya tanpa harus disuapin lagi lewat musik yang sangat megah dan menguras air mata gitu. Jadi beberapa aja sih, nggak semuanya, tapi menurut gue itu agak berlebihan. Terus yang kedua adalah karakter Amandanya itu kurang solid di sini. Jadi karakter Amanda ini diperankan oleh Caitlyn. Nah, karakternya itu adalah love interest-nya Kemal. Yang membuat gue terganggu adalah reason atau tujuan dibalik betapa Amanda ini pengen banget Kemal kembali ke kondisinya seperti dahulu gitu. Orang yang percaya diri, yang kompetitif, yang mau mengejar cita-citanya, menjadi yang terbaik gitu. Selain dia menyayangi Kemal gitu. Nah, secara timbangan menurut gue nggak melihat si Amanda ini benar-benar jatuh cinta sama Kemal gitu. Selain kehadirannya, gue nggak ngelihat betapa dia benar-benar care gitu ya. Lewat tatapannya mungkin, lewat hal-hal kecil gitu. Nggak kelihatan sih. Lebih mirip orang yang bertanggung jawab lewat kejadian masa lalu gitu. Karena salah satu orang yang ada di lokasi ketika Angga atau karakter Kemal itu kehilangan penglihatannya adalah si karakter Amanda ini gitu. Jadi gue ngeliatnya lebih ke kayak apa ya, tanggung jawab gitu, instead of menyukai atau menyayangi. Jadi gue rasa kurang tebel aja sih si karakter Amanda ini, yang mungkin kalau memang bisa lebih ditebelin akan jauh lebih bagus gitu ya si karakter Amanda ini. Terus ada beberapa joke seksis di film ini yang menurut gue bisa di take out atau diganti dengan adegan lain gitu. Jadi sayang banget karena menurut gue film ini udah oke secara komedi, tadi gue bilang effortless gitu, tapi ada beberapa joke seksis yang mengganggu sih, menurut gue cukup mengganggu. Terus yang terakhir ini menurut gue lebih ke masukan bukan kritik. Jadi film ini itu banyak banget pelentingan hal-hal yang relate dengan masa lalunya Kemal dan juga Jaya gitu. Beberapa kali disebut dan sebenarnya bisa bikin film ini jauh lebih memorable ketika barang-barang itu di callback lagi di akhir film atau menjelang akhir film. Kayak mangga, nasi goreng,
itu menurut gue bisa banget dipakai untuk merestorasi, anjay, bahasanya politis banget, untuk bisa mengembalikan kenangan-kenangan masa kecil mereka yang indah lah gitu. Jadi filmnya itu komplit karena film ini menceritakan masa lalu bagaimana mereka dulu berdua itu sangat akrab, terus terpisah ketika dewasa, terus di ujung masa dewasa mereka bersatu lagi lewat kenangan masa lalunya gitu sih. Menurut gue itu sedikit masukan yang gue nggak mengkritik filmnya, cuma ini adalah peluang yang terlewatkan aja sih menurut gue. Itu aja sih menurut gue untuk film My Erring Brother. Kalau kalian udah nonton filmnya, coba tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian. Kalau setuju boleh bilang setuju, kalau nggak juga nggak apa-apa, di bawah kasih komentar kalian gimana. Itu aja dari gue, sampai ketemu di video habis nonton film selanjutnya. Dadah!